Kalau Anda mengira ini adalah sebuah tablet, Anda salah. Apalagi Anda mengira ini sebuah laptop ya. Berarti Anda gagal fokus. Apakah ini? Penasaran? Kepoin dan ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Welcome back to my channel. Pada pagi hari ini saya ingin membuat head unit multifungsi. Jadi alasannya saya ini jarang mobile ya. Jadi mobil ini jarang saya pakai setiap hari. Karena untuk aktivitas berangkat kerja saya lebih suka pakai motor, mengingat kemacetan dan lain sebagainya. Jadi saya pakai mobil hanya untuk mudik, hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk main ke tempat saudara gitu. Jadi jarang mobile, ya. Makanya saya beli head unit ini. Kalau hanya untuk menemani perjalanan sepertinya terasa mubazir ya. Jadi ini mau saya pakai untuk hiburan karena saya sering nonton YouTube ya. Memang ada bisa menggunakan smart TV. Kebetulan TV saya belum smart, jadi ya lebih smart ini. Oke, seperti apakah caranya? Jadi begini. Ini kebetulan saya beli yang 10 in ya. Kebetulan 10 in itu di sini tidak bisa dicopot ya, samping sini dan dibaut mati. Ya ini sebuah kekurangan sekaligus kelebihan buat saya. Kekurangan buat Anda yang takut head unitnya dicuri ya. Karena ini tinggal ditarik ke depan, dia lepas. Kalau yang mau fix tidak bisa diambil, itu gunakan 9 in ya, frame-nya ini. Saya lihat di ulasan lain itu 9 in bisa dibaut, jadi frame sampingnya ini bisa dicopot terus kasih baut 2 atau 1 ya, lupa. Nah ini tidak ada bautnya. Sebenarnya sih relatif aman karena mobil pasti dikunci, tapi saya ingin fokus ke penggunaan 10 in ini aja. Jadi saya udah set ini bisa untuk dilepas dengan mudah. Jadi ini matikan dulu, saya cabut ya. Jadi hanya tinggal tarik saja karena ini model soket tancap saja ya, kanan kiri 2. Oh hidup ya. Ini pun ini sudah saya pasang bracket seperti ini karena untuk melindungi kabel saja, jadi tidak banyak gerak kabel-kabelnya. Kalau udah seperti ini tinggal kita lepaskan kabelnya, kita copot antena dari GPS, kita copot kamera mundur, mic eksternal, dan kabel power utama ya. Ini udah tinggal kita cabut soketnya. Oh nggak kelihatan ya. Ini soketnya di sini kita copot, sudah seperti ini. Karena saya gunakan soket PNP yang satu set seperti ini ya, jadi kabel yang nancap ke head unit bawaannya sini itu masih ada, jadi saya gunakan untuk entertain di luar ya. Jadi tinggal colok. Dan gimana caranya? Let's check it out ke meja hiburan. Oh ya, sebelum kita ke daily use, biar tidak nanti ada pertanyaan masangnya lagi repot ya, masangnya lagi ya tinggal kita colok kabel power ini ya kan, seperti yang lepas tadi, dan soket-soket yang lain ya, kabel antena, GPS, dan yang lain-lain yang diperlukan. Jadi ini USB, kabel USB udah saya ikat seperti ini, USB-nya tancap sini saja, lebih praktis ya, sama seperti ngelepasnya, dan relatif sangat mudah ya karena ini kabelnya sudah saya rapikan, ikat seperti ini.
Langkah yang pertama adalah Anda harus sediakan power supply-nya ya, 12 volt, bisa menggunakan adaptor. Nah kebetulan saya ini ada aki bekas ya, ini masih cukup bagus, ini saya gunakan ini. Dan kalau sudah ngedrop saya cas, kebetulan saya juga punya casannya ya. Ini saya bikin sendiri juga menggunakan power supply-nya komputer, menggunakan trafo 10 ampere, jadi cukup bagus ya. Jika Anda tidak mau repot ya gunakan saja adaptor 12 volt yang 3 ampere lah minimal biar tidak panas ya. Oke, yang kedua, sambung kabel dari adaptor ataupun dari aki yang saya gunakan itu ke sini ya. Ini untuk negatifnya yang hitam, dan yang positifnya jangan lupa kuning dan merah di jumper ya, seperti ulasan video saya yang lalu. Jadi yang kuning itu untuk standby, yang merah itu untuk ACC. Kalau ini nggak digabung nggak bisa hidup. Seperti ini kebetulan saya ada kabel power head unitnya, jadi tinggal cabut colok seperti ini. Jika Anda tidak punya kabel spare seperti ini ya, soket PNP yang di head unit mobil bisa dipakai, tapi kabel merah dan kuning ini Anda bikin jumper lagi keluar ya, dan negatifnya, jadi nanti bisa ke aki. Dan kalau saat di head unit tinggal disolasi-solasi saja. Karena saya punya ini, jadi yang sana cabut, ini colok seperti ini. Nah ini untuk kabel-kabel seperangkat audionya ya, termasuk untuk flash disk, ini saya rapikan seperti ini saja, jadi flash disk langsung tancap di sini saja. Dan bisa aja kalau Anda ingin menggunakan headset dari audio ini pakai jack female ya, atau perempuannya yang jack RCA, bukan RCA, jack Akai 3,5 mm ya, untuk headset bisa menggunakan dari sini. Tapi karena saya ada speaker aktif, saya gunakan speaker aktif dari aux input masuk ke yang sininya adalah RCA ya. Jadi ini ada aux, kalau aux di sini berarti input ya. Tapi kalau mau output dari head unit ini berarti Anda gunakan yang RCA kanan ataupun kiri. Di sini tulisannya RCA ya, bukan output. Bisa aja output juga ada. Oke, hanya seperti ini ya. Nah ini sengaja saya pasang ini sebagai dudukan juga. Ini juga, tapi ke dalam ya. Kalau ini bracket bawaannya ya, dari pembeliannya saya pasang baut dari samping 2 ya, tapi ke dalam. Kalau keluar kan biasanya untuk dibaut ya, kalau ini hanya untuk dudukan. Jadi seperti ini, tinggal duduk manis ya. Ini sudah bisa kita pakai untuk entertain, contohnya untuk YouTube ya. Nah ini sebenarnya udah saya install WA, tapi ternyata tidak bisa ya. Kalau laptop kan bisa, tinggal scan barcode, tapi ini nggak mau ya. Ini mubazir juga, ini saya install WA. Bisa untuk YouTube. Nah ini setting yang pertama. Saya pertama nggak tahu kalau di luar seperti ini YouTube tidak mau connect. Oh ini tapi tidak mau. Kenapa? Ternyata hanya settingan tanggal dan jam. Jadi kalau tanggal dan jam karena cabut dari head unit ke sini itu belum disesuaikan hari, tanggal dan jamnya, itu dia tidak mau connect ke WiFi. Jadi tinggal kita setup tanggal dan waktunya ya. Oh ini bukan dari sini tapi dari sistem tanggal dan waktu. Kita set tanggalnya ini 2020 ya, mungkin karena produksinya tahun 2020.
Kita ke 2022 sekarang. Februari tanggal 27. Oke. Waktu jam 9.54. Ya, 9.54. Oke. Oh ya, ini juga kalau pertama hidup habis kita cabut ini kontrasnya maksimal. Tadi lupa saya turunkan ya, jadi di rekaman video agak silau ya. Ini saya coba pakai 40 saja atau 30 saja biar nggak terlalu silau. Nah, coba kita setel YouTube. Nah, ini sudah bisa. Jadi saya sekarang hiburannya lebih suka nonton YouTube. Kalau punya Smart TV bisa menggunakan Smart TV, tapi karena TV saya belum smart, ya ini lebih smart seperti laptop ataupun tablet ya. Ini jika connect ke speaker aktif, kita hidupkan speaker aktifnya. Ini bisa kita dengarkan dari speaker aktif. Front ini bacanya kesana front ya. Ini Nah, engine ini check. bisa juga untuk Engine check, musik engine ya. check. Matikan YouTube, Seperti mas. buka video. Nah, ini dari flash disk ya. Flash disk belakang yang saya tancap. Jadi bisa untuk home theater ya. Kalau Anda punya speaker aktif. Kalau tidak bisa menggunakan headset. Bisa untuk hiburan ya. Saya kira seperti itu biar nggak kena copyright ya. Ya, ini sebenarnya seperti tab ataupun HP ya. Jadi Anda bisa install apapun dari Play Store. Dengan catatan ya connect ke WiFi. Jadi ini menggunakan konektivitas WiFi saat ini ya. Jika untuk ke internet. Jika hanya untuk play musik ya tidak perlu ke internet. Buka musik. Kebetulan ini udah voice command ya, jadi bisa menggunakan perintah suara. Nah, cuman kalau musik lagi bunyi, dia akan perintah suara kita akan tarung dengan suara dia. Jadi kita harus agak mendekat. Matikan musik, itu juga masih tarung. Jadi kalau kita kecilkan dulu, matikan musik. Matikan musik. Ini juga matikan musik. Nah, dia baru. Makanya di mobil saya tambahkan mic eksternal. Jadi bisa dicolok dari sini. Ini ada cek untuk mic eksternal. Kita punya mic kancing ya, mic kecil. Kita colok ke sini sudah. Jadi saat kita sedang nyetel musik keras itu mic-nya kita dekatkan ke headrest kita bicara langsung, dia tidak terganggu dengan suara musiknya. Jadi untuk ini mungkin saya lebih sering gunakan YouTube ya untuk hiburan, nonton YouTube ataupun musik ya. Untuk daily use ini bisa kita gunakan daripada mubazir ya, karena mobilitas saya untuk pemakaian head unit di jalan itu
jarang. Oke, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe yang suka. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.